Baik, selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek game kami yang berjudul Maze of Sangkala. Sebelum itu, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Melantara Putra. Teman saya yang kedua, Ikadek Yudi Permana Putra. Teman saya yang ketiga, Ikadek Yuti Siswa Pradana. Dan yang keempat, Iwayan Agus Artawan. Sebelum itu, saya akan konfirmasi bahwa kami sedang meet dalam satu ruangan. Saya akan melanjutkan menjelaskan GDD-nya. Baik, game desain dokumen atau GDD dari Maze of Sangkala. Judul game yaitu Maze of Sangkala dengan genre Adventures, Misteri, Horror, dan 2D single player dengan platform web It's You. Konsep dan story. Pemain berperan sebagai seorang pemuda bernama Suta yang tinggal di Desa Mayaloka. Pada suatu malam, desa tersebut digemparkan oleh kemunculan Lea yang menebarkan kekacauan. Para warga pun berbondong-bondong mengejar makhluk tersebut, termasuk Suta. Di tengah pengejaran, Suta tanpa sengaja terjebak ke dalam labirin gaib yang telah disiapkan oleh Lea. Untuk dapat keluar dan menghentikan ancaman tersebut, Suta harus menjelajah labirin serta mengumpulkan 4 puzzle keris sakral yang tersebar di dalamnya. Setelah seluruh puzzle berhasil ditemukan, Suta dapat mengalahkan Lea dan menyelamatkan desanya. Baik, objektif gamenya yaitu pemain harus menjalani labirin, berbicara dengan NPC, manusia jahat dan baik. Selanjutnya mengumpulkan 4 komponen keris, dan yang terakhir menang setelah keris terkumpul. Selanjutnya for gameplay loop, yang dimana masuknya ke labirin, menjelajah area, bertemu NPC, mendapat hint benar atau salah, menemukan keris, menghindari jalan buntu, mengumpulkan 4 keris, Lea terkalahkan, menang, dan game selesai. Selanjutnya gameplay mencin, yang dimana player gerak 4 arah yaitu WASD, interaksi otomatis ketika mendeteksi ke NPC, collect item, sentuh keris. Selanjutnya NPC system, NPC baik, yaitu memberi arahan menuju jalur yang benar atau lokasi keris, dan NPC jahat yaitu memberi arah palsu atau jalan buntu. Selanjutnya map, satu map labirin utama, isi map, titik spawn pemain, 4 lokasi keris, 4 NPC, 4 area lihat di ujung map, beberapa dead end. Selanjutnya art style, 2D top down, pixel art, warna nuansa malam. Selanjutnya audio, musik latar gamelan ringan, efek ambil item, efek menang. Selanjutnya unsur budaya lokal, Lea, keris, pemuda desa, warga, dan desa nuansa Bali. Selanjutnya UI-nya, main menu, start game, puzzle, keris, pop-up dialog NPC, dan victory screen. Selanjutnya scope prototype-nya, 1 map, 4 keris, 4 NPC, 1 ending. Selanjutnya aset referensi, yaitu Private, Generate AI, dibuat sendiri, Photoshop, Open Game, Art, dan YouTube. Sekian presentasi dari GDD saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan laporannya. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki tradisi, cerita rakyat, kesenian, serta nilai-nilai lokal yang menjadi identitas masyarakat. Dan salah satu daerah yang dikenal memiliki budaya yang kuat dan unik adalah Bali. Selain terkenal sebagai destinasi wisata, Bali juga memiliki berbagai warisan budaya yang masih dijaga hingga saat ini, baik dalam bentuk upacara adat, seni pertunjukan, maupun cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Di era digital ini, budaya lokal perlu diperkenalkan dengan cara yang lebih menarik agar dapat dikenal oleh generasi muda. Salah satu media yang
efektif adalah melalui permainan digital atau game. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami mengembang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi dan pelestarian budaya apabila dirancang dengan baik dihubungkan dengan game yang berjudul Maze of Sangkala, yaitu game bertema petualangan yang mengangkat unsur budaya Bali. Dalam game ini, pemain berperan sebagai pemuda desa bersama yang bernama Suta yang terjebak dalam labirin gaib dan harus mengumpulkan 4 bagian keris untuk mengalahkan Lea. Melalui konsep tersebut, unsur budaya Bali diperkenalkan dalam bentuk visual, cerita, karakter, dan objek pemain. Tujuan dari laporan ini adalah menjelaskan kajian budaya yang digunakan sebagai dasar pengembang game serta bagaimana unsur budaya tersebut diadaptasi dalam permainan digital. Selanjutnya ada kajian budaya Bali. Lihat dalam kepercayaan masyarakat Bali, Lihat merupakan salah satu sosok mistis yang dikenal dalam budaya Bali. Dalam kepercayaan masyarakat, Lihat sering digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan gaib dan identik dengan ilmu hitam. Cerita mengenai Lihat berkembang secara turun-menurun dan menjadi bagian dari faktor masyarakat. Lihat sering divisualisasikan sebagai sosok menyeramkan dengan mata merah, wajah yang menakutkan, serta kemampuan Ya, saya lanjut. Walaupun bersifat mistis, keberadaan cerita Lea memiliki nilai budaya sebagai bentuk pengingat masyarakat mengenai pentingnya menjaga perilaku menjauhi perbuatan buruk. Dalam game Maze of Sangkala, Lea digunakan sebagai tokoh antagonis utama yang menciptakan labirin gaib dan menjadi tantangan akhir bagi pemain. Keris sebagai senjata tradisional. Keris merupakan senjata tradisional yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi di Indonesia, termasuk Bali. Keris tidak hanya dipandang sebagai senjata, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan kekuatan spiritual. Ya, selanjutnya ada implementasi unsur budaya ke dalam game. Cerita dan karakter. Contoh utama dalam game adalah Suta, seorang pemuda desa yang berani menghadapi ancaman Lea demi menyelamatkan desanya. Karakter ini merepresentasikan semangat keberanian generasi muda dalam menjaga lingkungan dari budaya lokal. Lea sebagai musuh utama menggambarkan ancaman yang harus dihadapi dengan kecerdasan dan keberanian, bukan hanya kekuatan fisik. Selanjutnya, lingkungan dan visual. Latar pemain dibuat menyerupai area kuno bernuansa Bali dengan gerbang batu, jalan setapak, dan suasana malam yang misterius. Pemilihan warna gelap dan suasana menyeramkan bertujuan memperkuat kesan horor dan misteri. Selanjutnya ada desain map. Berbentuk labirin juga menggambarkan tantangan batin dan perjalanan pemain dalam menghadapi rintangan. Gameplay dan tujuan. Pemain harus mengumpulkan 4 bagian keris yang tersebar di dalam labirin. Setelah seluruh bagian terkumpul, pemain dapat mengalahkan Lea dan keluar dari labirin. Konsep ini menunjukkan bahwa budaya lokal bukan sekedar hiasan visual, tapi menjadi inti mekanik permainan. Selanjutnya, audio dan nuansa. Musik latar menggunakan nuansa gamelan ringan serta efek suara yang menegangkan. Penggunaan unsur audio tradisional bertujuan mengekatkan pengalaman bermain sekaligus memperkenalkan identitas suara khas Bali. Selanjutnya ada manfaat pengguna budaya lokal dalam game. Yang pertama, memperkenalkan budaya Bali kepada pemain secara modern. Yang kedua, menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Yang keempat, melestarikan cerita rakyat dan simbol budaya agar tetap dikenal generasi muda. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan konten digital berbasis budaya lokal. Kesimpulannya, budaya lokal memiliki potensi besar untuk diangkat ke dalam
media digital termasuk game. Bali sebagai daerah yang kaya akan tradisi, cerita mistis, dan simbol budaya menjadi sumber inspirasi yang menarik dalam pengembangan game Maze of Sangkala. Unsur leak, keris masyarakat desa, suasana Bali, dan nilai keberanian berhasil diadaptasi ke dalam cerita serta gameplay permainannya. Dengan demikian, game ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media pengenalan budaya lokal kepada generasi muda. Diharapkan pengembangan game berbasis budaya seperti ini dapat terus dilakukan agar warisan budaya Indonesia tetap lestari dan dikenal luas di era modern. Sekian laporan dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di dalam game Unity Engine-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang ada di hierarki terlebih dahulu. Yang pertama itu ada main kamera. Jadi di sini main kamera tugasnya untuk mengikuti kemana player itu bergerak. Lalu yang kedua ada player, yaitu karakter Suta. Lalu ada tile map. Jadi di sini tile map adalah mapnya atau temboknya, tembok dari labirinnya. Lalu ada objek keris, yang dimana ada 4 keris ditaruh di setiap titik di labirin. Lalu ada game manager, di sini berfungsi untuk penyimpanan semua script yang ada di dalam game. Lalu ada canvas, di sini ada keris teks, ada dialog teks yang seperti digunakan untuk percakapan NPC dan notifikasi di dalam game. Lalu ada NPC baik, jadi di sini ada 4 NPC, 2 baik, 2 jahat. Lalu ada leak, di sini adalah objek leaknya. Lalu dan gerbang, di sini gerbangnya berada di bagian luar labirin, yang dimana berfungsi untuk akhir dari game tersebut. Lalu ada beberapa objek seperti semak-semak, lalu ada tugu, ada jalannya, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan skripnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada player movement.cs. Jadi player movement ini bertugas menggerakkan karakter Suta ketika player menekan tombol WASD atau arrow key. Skrip ini membaca input dari keyboard dan menggerakkan karakter ke 4 arah. Kami menggunakan rigid body 2D agar pergerakan player itu mengikuti fisik di Unity sehingga karakternya tidak tembus dari tembok. Lalu yang kedua itu ada kamera follow. Jadi skrip ini membuat kamera itu selalu mengikuti karakter kemana dia pergi. Selanjutnya ada game manager. Jadi skrip ini dia adalah sebagai pusat kendali yang ada di game kami, yang dimana dia menyimpan data penting seperti jumlah keris yang harus dikumpulkan, berapa total kerisnya, dan lain-lain. Lalu ada keriscollect.cs. Jadi skrip ini dipasang di setiap objek keris. Jadi ketika karakter Suta ini mendekati dan menyentuh keris, maka skrip akan mengirim sinyal ke game manager untuk menambah counter keris. Lalu yang kelima ada npc.cs. Jadi skrip ini mengatur dialog NPC. Jadi misalnya ada 2 NPC baik dan jahat, yang dimana NPC baik itu akan memberikan arah yang benar di mana tempat keris itu berada. Lalu NPC jahat itu akan memberikan jalan sebaliknya, yaitu jalan buntu. Lalu di sini ada leakboss.cs. Jadi skrip ini mengatur interaksi dengan bos leak. Tapi cara kerja itu sangat sederhana, yang dimana ketika player sudah mendapatkan 4 keris, lalu dia akan bertemu dengan bos leak, player hanya perlu mendekati bos tersebut dan bos akan kalah. Gerbang CS yang terakhir ini, skrip ini mengatur kondisi akhir game. Jadi ketika player sudah mengalahkan bos, maka player akan mendekati gerbang keluar dan game akan game over.
Baik, selanjutnya saya akan mendemokan sedikit tentang game yang sudah dibuat ya. Nah, jadi di sini player akan langsung respon di dalam labirin dan harus melakukan eksplorasi. Jadi di sini bisa dilihat di sini ada NPC pertama, dari rupanya dia terlihat baik ya. Jadi setelah didekatkan, Chris ada di sebelah kanan. Oke, kita akan percaya terhadap NPC tersebut. Nah, jadi terlihat di sini ada Chris. Caranya player hanya perlu mendekatkannya saja, maka Chris akan dikolek 1/4. Lalu di sana ada NPC, dia bilang jalan kanan adalah jalan yang benar. Ternyata jalan di sebelah kanan buntu, berarti ini adalah NPC jahat. Kita ke sebelah kiri dan mengambil Chris yang kedua. Lalu di sini NPC ini bilang jalan kanan adalah jalan yang benar. Ternyata benar, berarti NPC tersebut adalah NPC yang baik. Jadi di sini ada NPC yang keempat, dia bilang jalan kiri buntu, tapi kita coba saja. Ternyata salah, dia adalah NPC jahat. Baik, ini adalah Chris yang terakhir, kita ambil. Semua Chris terkumpul lawan Leak. Oke, kita akan cari bos terakhir. Nah, di sini kita hanya perlu mendekati Leaknya saja untuk mengalahkan bos tersebut. Leak telah dikalahkan, cari pintu keluar. Dan selamat, Suta berhasil mengalahkan Leak. Jadi di sini adalah game over di dalam game kami. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Artawan. Baik, saya akan menjelaskan dari dokumentasi game ini, game Mask of Sangkala. Saya izin saya screen terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan dari aset terlebih dahulu. Saya menggunakan aset dinding itu dari terinspirasi dari kartu ceki karena kartu ceki sangat identik dengan Bali. Terus untuk gapura di endgame-nya itu saya menggunakan gapura. Terus hiasan-hiasan di jalan labirin saya menggunakan rerumputan. Ini seperti tong terbengkalai dan sanggah penunggu karang. Dan ini obstacle Chris-nya. Ini ada cover. Terus di sini ada hiasan untuk di jalan buntu. Dan ini bos liatnya. Ini NPC baik. Ini NPC jahat. Ini karakter Suta. Ini untuk di akhir game. Dan ini hiasan-hiasan untuk di jalan labirin. Untuk dokumentasi Miss Om Sakala, saya akan lihat terlebih dahulu.
Baik, sekian dokumentasi dari kelompok kami. Namun kami akan memohon maaf karena karakter utama yaitu Suta masih kaku dan tidak realistis karena tidak ada animasi. Terus kami juga dari kelompok juga kurang kurang mampu membuat animasi yang realistis seperti game-game 2D yang ada. Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan dari proyek ini, kami memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bo, sudah.